Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai tanaman hortikultura. Jadi apa sih tanaman hortikultura? Tanaman hortikultura itu merupakan gabungan dari bahasa Latin, hortus yang artinya kebun dan juga kultur yang berarti bercocok tanam. Atau dapat didefinisikan, hortikultura adalah bercocok tanam di kebun ataupun di lahan rumah. Hortikultura sendiri dapat digolongkan menjadi 4 bagian, yaitu ada tanaman sayur, ada tanaman buah, tanaman hias, dan juga tanaman obat. Untuk lebih lanjutnya, kita dapat mempelajarinya satu persatu sebagai berikut. Yang pertama adalah tanaman sayuran. Tanaman sayuran adalah bahan pangan yang memiliki kandungan air cukup tinggi yang dapat dikonsumsi secara langsung maupun diolah sebelumnya. Di sini saya mengambil contoh adalah tanaman cabai yang memiliki umur 2 bulan. Tanaman cabai di sini memiliki nama ilmiah Capsicum annum L, yang merupakan kategori tanaman sayuran semusim yang banyak dibudidayakan di Indonesia. Umur produktifnya itu sekitar 2-3 bulan, bisa dipanen. Kemudian, yang dimanfaatkan dari tanaman cabai adalah buahnya. Dalam segi ekonomi, banyak dibudidayakan karena memiliki nilai jual yang cukup tinggi. Dalam segi kesehatan, banyak dimanfaatkan sebagai obat rematik, asma, influenza, maupun bronkitis, karena mengandung senyawa capsaicin. Menurut Vinal Parsnanta 2011, senyawa capsaicin dapat berfungsi dapat digunakan sebagai obat antirematik berupa koyocapi. Kemudian cara memperbanyaknya adalah menggunakan biji. Yang kedua adalah tanaman buah. Tanaman buah adalah tanaman yang memiliki kandungan vitamin dan mineral yang cukup tinggi yang dimanfaatkan berupa buahnya. Di sini saya mengambil contoh adalah tanaman kedondong yang memiliki umur 1,5 tahun. Tanaman kedondong sendiri memiliki nama ilmiah Spondias dulcis, yang umur produktifnya itu 1-2 tahun, yang termasuk dalam golongan tanaman buah tahunan. Yang dimanfaatkan dalam tanaman kedondong adalah buahnya, karena dari segi ekonomi dapat dijual, kemudian dari segi kesehatan itu dapat meningkatkan kesehatan mata, kedua dapat menjaga kekebalan tubuh, yang ketiga dapat mencegah batuk. Kemudian cara memperbanyaknya itu banyak sekali, contohnya itu ada dari biji, ada dari cangkok, dan juga stek. Tapi pada umumnya itu perbanyakannya itu dari cangkok. Menurut Hervin Sasono dan Novian Daryawan 2014, perbanyakan cangkok dapat membuat tanaman lebih cepat berbuah dan dapat menurunkan sifat fisik atau sifat unggul dari induknya sendiri. 3 adalah tanaman hias. Tanaman hias adalah tanaman yang diletakkan di dalam maupun luar ruangan yang memiliki tujuan untuk memberi kesan keindahan dan memiliki daya tarik. Di sini saya mengambil contoh adalah tanaman mawar yang memiliki umur 2 tahun. Tanaman mawar memiliki nama ilmiah Rosa sp yang umur produktifnya itu 4-5 bulan sudah dapat dipanen dan termasuk dalam golongan tanaman hias. Yang dimanfaatkan dalam tanaman mawar itu adalah bunganya karena memiliki jenis yang beragam dan baunya yang harum. Di bidang kesehatan itu juga bermanfaat untuk menjaga kesehatan kulit, mencerahkan wajah, kemudian untuk mengatasi peradangan di kulit dan juga untuk mengatasi jerawat. Untuk perbanyakan sendiri itu menggunakan okulasi. Menurut Sri Sudarmiatun 2012, okulasi dapat dilakukan dengan melakukan atau menempelkan tunas yang diambil dari tanaman induk yang unggul yang kemudian ditempel ke tumbuhan yang memiliki akar kuat. Yang keempat adalah tanaman obat. Tanaman obat adalah tanaman yang memiliki kandungan senyawa yang bermanfaat untuk mencegah dan mengatasi berbagai macam penyakit. Di sini yang digunakan adalah tanaman kencur yang umurnya adalah 4 bulan. Tanaman kencur memiliki nama ilmiah Kampferia galanga yang umur produktifnya itu 8-12 bulan, termasuk dalam golongan tanaman obat semusim. Yang dimanfaatkan dari tanaman kencur adalah rimpangnya karena bermanfaat untuk meningkatkan nafsu makan, kedua untuk mengatasi flu, kemudian yang ketiga adalah untuk mengatasi batuk. Kemudian cara memperbanyaknya adalah menggunakan vegetatif alami berupa rimpang, yang diambil rimpangnya adalah rimpang yang sudah tua tetapi masih terlihat segar. Menurut Eko Widjayanto 2018, vegetatif alami adalah perbanyakan dengan menggunakan organ-organ vegetatif, contohnya adalah berupa rimpang.